Pertama yang kami lihat adalah memang kita perlu melakukan perbaikan dalam hal sistem legislatif kita. Nah, di situ nanti turunannya ada soal perbaikan parpol, sistem pemilu, perilaku anggota DPR, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong adanya reformasi kepolisian dan juga pembenahan atau mengurangi masuknya TNI ke wilayah-wilayah sipil. Poin kedua ini terutama kami maksudkan untuk menjaga supaya institusi yang punya budaya kekerasan dan punya kecenderungan sudah terbukti sampai dengan hari ini pun bisa melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dievaluasi wewenangnya supaya kita benar-benar menjadi negara demokrasi dan negara hukum yang sesungguhnya. Dan poin ketiga adalah kembali ke persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak akan selesai hanya dengan keluarnya undang-undang perampasan aset, tapi itu kita butuhkan. Tapi lebih dari itu, saya mencatat ini suatu catatan yang baik sekali dari kawan-kawan Serikat Pekerja Kampus juga. Kami ingin memaknai hari-hari ini apa yang terjadi dari kemarin 2 hari yang lalu sampai minggu lalu sebenarnya sudah mulai demonstrasi. Itu adalah situasi konstitusional. Bukan inkonstitusional, bukan anarkis, bukan agenda siapa-siapa. Ini adalah situasi konstitusional karena ini semua terjadi dalam rangka rakyat mengambil kedaulatannya kembali. Jadi titik pijak kami di situ, kawan-kawan. Karena itulah kami ingin mengisi apa yang kami namai situasi konstitusional ini. Jadi kalau di pidatonya Presiden juga tadi seakan-akan sudah menjelaskan, tapi saya menduga karena saya juga sudah baca beberapa komentar di media sosial maupun di komentar YouTube ketika ada siaran langsung pidato Presiden, ada catatan seakan-akan kok ada salah analisis begitu ya. Tapi bagi kami ini bukan salah analisis teman-teman, tapi ini adalah perbedaan POV. Perbedaan point of view antara kita, warga, dengan presiden dan pemerintahan pada umumnya. Jajaran pemerintahan termasuk juga DPR. Perbedaan point of view. Sehingga yang diambil sebagai narasi oleh presiden dan juga oleh beberapa partai politik yang sudah mengumumkan. Ada yang katanya dinonaktifkan anggota-anggota DPR yang kontroversial itu. Bagi kami ini tidak menjawab permasalahan yang ada. Bagi kami yang dilakukan oleh presiden maupun para partai politik itu hanyalah upaya untuk meredam gejolak. Dia hanya menyasar gejala yang selama ini terjadi, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Karena itulah malam ini kami ingin sekali lagi memberikan catatan dari kami. Karena bagi kami ini persoalannya memang bukan persoalan apakah ada kelompok yang menyetir, menunggangi dan lain sebagainya. Ini adalah peristiwa konstitusional. Ketika warga melihat bahwa para wakil rakyat ternyata tidak mewakili rakyat. Malah menolongkan dan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Tidak etis sama sekali. Ketika warga membutuhkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, ternyata pemerintah malah mengklaim. Dengan statistik yang bisa kita pertanyakan ramai-ramai dan sudah dibahas oleh banyak media massa maupun para ekonom secara langsung. Benarkah angka pengangguran paling rendah setelah reformasi dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak nyambung dan akhirnya yang terlihat adalah seperti kita bisa alami selama seminggu terakhir ini, kemarahan yang memuncak. Nah karena di different POV tadi, karena point of view yang sangat berbeda, ketika ada demonstrasi dan lain sebagainya, tanggapannya juga karena bagi jajaran pemerintahan seakan-akan mereka ada di bubble. Seakan-akan gak ada masalah. Sehingga apa yang terjadi? Demonstran malah diberikan kekerasan yang luar biasa. Sampai akhirnya seorang kita semua tahu, malam itu saya juga kaget sekali. Afan Kurniawan, seorang driver ojol dilindas oleh mobil yang kita beli dengan pajak kita. Saya ingin memberi catatan bahwa segala hal yang kita bicarakan hari ini sesungguhnya jalan keluarnya itu sudah lama sekali kami berikan dalam kapasitas kami masing-masing.
Titik dan kawan-kawan sudah membicarakan recall oleh pemilih sudah lama sekali, dari barangkali 15 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Kemudian misalnya partisipasi dan, dorongan untuk membuat kebijakan berdasarkan jumlah warga, itu sudah kami masukkan dari belasan tahun yang lalu juga. Bahkan kami masukkan dalam tim kajian, tim percepatan reformasi hukum, diabaikan juga cara berpartisipasi yang lebih, meaningful dan lain sebagainya. Semua sudah sampaikan, Prof. Susi Dwi Haryanti juga sudah menyampaikan dalam tim percepatan reformasi hukum, dicuekin juga gitu. Sehingga akhirnya meletuplah apa yang terjadi pada seminggu ini. Nah, kawan-kawan izinkan saya memberikan catatan penutup yang, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Tapi, sekali lagi saya ingin menjawab beberapa hal pendek-pendek saja, supaya teman-teman dapat ininya, dapat poin pentingnya yang mungkin nanti bisa diambil untuk digali lebih lanjut. Pertama, kalau misalnya tadi Pak Prabowo menyebut bahwa ini makar, ini terorisme, tadi ada pertanyaan di Q&A, kok dia nyebutnya kayak gitu? Teman-teman, menurut saya inilah persoalannya dengan seorang demagog. Mereka akan terus-menerus mencari scapegoat, mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah tapi tidak bercermin bahwa dari tadi itu yang semua kawan-kawan KALS sampaikan adalah hal-hal yang sumbernya sebenarnya ada pada, eee, institusi-institusi negara. Itu ya, jadi memang berbeda point of view sama sekali. Bagi institusi-institusi negara, Prabowo, DPR, partai-partai politik, tetap yang salah adalah warga yang sedang menuntut haknya. Padahal kita sudah ulas tadi semuanya bukan di situ. Kemudian ada yang bertanya soal federalisme, ada yang bertanya soal, apa apakah demokrasi kita harus dirombak? Kawan-kawan, kami terbuka dengan maksud saya kita harus diskusikan betul federalisme dan lain sebagainya. Bisa jadi banyak di antara kami yang juga setuju, bisa jadi tadi kita juga mendorong perubahan sistem pemilu dan seterusnya. Tapi itu semua kan berarti membutuhkan pemetaan ulang. Kita riset, apa sih yang salah dengan negara ini? Kemudian ada pertanyaan soal ini sebenarnya jadi pertanyaan kami juga. Kenapa dari yang memberikan catatan tadi Menteri Pertahanan, bukan Menko? Ya, teman-teman ini menarik sekali dan bagi kami itu adalah penanda bahwa memang mengafirmasi apa dugaan dari banyak orang hari-hari ini soal lingkaran yang dekat sekali dengan Pak Prabowo yang akhirnya juga kalau tadi teman-teman perhatikan bahkan narasinya berapa kali disebutnya TNI dulu baru Polri misalnya gitu ya, padahal dalam konteksnya keamanan. Nah, saya kira penanda-penanda dalam bentuk teks seperti itu juga kita bisa maknai sebagai cara pandang bagaimana pemerintah melihat situasi hari-hari ini. Dan saya menegaskan juga kembali Mas Uceng tadi yang mengatakan, apakah darurat militer bisa diberlakukan? Dalam pandangan kami, saya sepakat dan kami semua di KALS dari tadi siang sudah memperdebatkan ini. Menurut kami tidak bisa. Apakah secara undang-undang? Ada. Teman-teman ada undang-undangnya sudah lama, Perpu ya sebenarnya, Undang-Undang PRP 23 tahun 1959. Darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Teman-teman bisa punya referensi di Aceh darurat militer dulu ya. Dan itu harus pakai undang-undang, teman-teman tetap ada batasan waktunya. Tapi saya membicarakan itu untuk memberikan catatan saja. Tapi bagi KALS, darurat militer tidak dapat diterapkan. Karena sekali lagi menurut kami ini adalah situasi seakan-akan ingin memperbarui kontrak sosial antara warga dengan penyelenggara negara, yang selama ini tidak dipenuhi kontraknya. Ketika dituntut, maka responslah substansinya, responslah akar masalahnya, bukan justru mematikan kritik itu dengan darurat militer. Satu lagi teman-teman yang juga perlu diantisipasi adalah kalau kita referensinya ke sejarah Indonesia, tidak hanya 98, tapi juga ada peristiwa Malari misalnya dulu, yang berujung pada penangkapan massal. Jadi saya kira ini juga nanti perlu kita antisipasi sama-sama, kami tentu saja dalam posisi tidak setuju. Sekali lagi jadi sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa ingin mengafirmasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang sekarang lagi kebingungan what's going on, ketakutan di banyak grup-grup keluarga dan grup-grup alumni yang saya ikuti saja, ketakutan itu sangat-sangat nyata. Kami ingin mengafirmasi bahwa
yang terjadi hari-hari ini adalah atau dipicu oleh hak-hak warga yang tidak dipenuhi dan perilaku elit politik. Bahwa kemudian ada pembakaran, penjarahan, dan lain-lain, tentu saja ini bukan yang kita semua harapkan dan kami yakin 100% ini bukan sepenuhnya dilakukan oleh warga sipil. Kita belajar dari 98. Bukan oleh mahasiswa pasti dan juga bukan oleh massa ojol, bukan oleh kolektif-kolektif masyarakat sipil. Bahwa kemudian ada warga yang ikut-ikutan, mari kita cek dulu pemicunya siapa. Bakar-bakar halte dan seterusnya di Jalan Sudirman itu tidak mudah seperti membakar kertas. Harus niat betul, pakai alat-alat pembakar yang serius. Nah, jadi dianalisis lebih lanjut, tapi ini adalah unintended consequences. Bukan berarti kami menyetujui, tapi kami ingin memberi catatan bahwa mari semua tetap kritis, jangan juga terlalu takut, tapi mari kita saling jaga. Jangan sampai ada ketakutan, jangan sampai terjadi misalnya kita saling menyerang karena suku, agama, ras, golongan yang berbeda-beda. Kita ini warga negara Indonesia, yang salah adalah yang di atas. Bukan yang di samping kita, kawan-kawan kita, sesama warga. Jadi kita saling jaga, teman-teman semuanya, jangan ada konflik berdasarkan sara. Buat teman-teman mahasiswa, kami mendorong supaya teman-teman mahasiswa tetap kritis. Sekali lagi tidak ada yang mau ada kejadian seperti ini dengan banyaknya kawan-kawan kita yang meninggal. Saya harus menyebutkan satu lagi yang kawan dari sedih sekali ya dari Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama yang juga dimakamkan hari ini karena dia sudah kena gas air mata, jatuh, tapi kemudian dia digebuki sampai ada cap-cap bekas spatulars dan lain sebagainya di lehernya ketika dimandikan oleh ayahnya sendiri. Dan juga 3 orang atau 4 orang, maaf kalau saya salah data, yang meninggal dunia di Makassar karena ada kebakaran. Kita semua tidak menginginkan hal ini, tapi yakinlah nggak ada yang niatnya mengkritik larinya ke situ. Sekali lagi bukan soal tunggang menunggangi dalam arti ada pihak asing dan lain sebagainya, tapi memang ada pihak-pihak yang secara politik sangat mungkin menginginkan ada situasi yang misalnya akan mendorong sampai masuknya darurat militer atau misalnya sampai masuknya penangkapan massal dan lain sebagainya. Kita semua harus hati-hati untuk hal-hal yang bisa kita antisipasi seperti itu. Nah, jadi to sum up ada banyak hal yang tadi kami bicarakan, tapi kalau kita mau sarikan, kadang-kadang kan kita didorong untuk punya metode komunikasi misalnya dengan triturang atau 6 tuntutan reformasi atau yang lainnya. Kami susah sekali bersepakat kawan-kawan, tadi jam 2 kami rapat tapi belum ketemu berapa. Tapi kalau boleh 3 hal saja untuk mempermudah poin-poinnya. Pertama yang kami lihat adalah dengan segala penjelasan yang panjang tadi sudah disampaikan semua, tidak akan saya ulang. Memang kita perlu melakukan perbaikan dalam hal sistem legislasi kita, legislatif kita. Nah, di situ nanti turunannya ada soal perbaikan parpol, sistem pemilu, perilaku anggota DPR dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga mendorong adanya reformasi kepolisian dan juga pembenahan atau mengurangi masuknya TNI ke wilayah-wilayah sipil. Poin kedua ini terutama kami maksudkan untuk menjaga supaya orang-orang yang punya budaya kekerasan atau bukan orang-orang, institusi yang punya budaya kekerasan dan punya kecenderungan sudah terbukti sampai dengan hari ini pun bisa melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dievaluasi wewenangnya supaya kita benar-benar menjadi negara demokrasi dan negara hukum yang sesungguhnya. Dan poin ketiga adalah kembali ke persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak akan selesai hanya dengan keluarnya undang-undang perampasan aset, tapi itu kita butuhkan. Tapi lebih dari itu, banyak sekali persoalan lain yang terkait dengan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Barangkali 3 tuntutan itu teman-teman yang bisa kami sarikan, detailnya banyak sekali. Kami berniat untuk mengkajinya lebih mendalam karena untuk meriset negara ini kita memang butuh kerjasama dari semua pihak dan kajian-kajian yang lebih mendalam.